Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam huwa miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma' wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di tempat yang insya Allah akan turun daripada cucuran rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Insya Allah tempat ini akan menjadi sebaik-baiknya tempat, insya Allah. Amin. Tempat yang akan keluar daripada cahaya-cahayanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang hadir ke tempat ini insyaallah tidaklah pulang daripada tempat ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah. Semua problem kita dalam kehidupan insyaallah akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ta'zim wa takrim al-faqir, terutama kepada seluruh para alim ulama, para tungku, para abi, para abu, yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat al-faqir kepada antum semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jaga para ulama kita insyaallah, dunia fit dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada seluruh aparatur pemerintah, baik itu Pak Camat, Gesi dan Tuha 28, yang mungkin juga tidak al-fakir sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim kami kepada antum semua. InsyaAllah antum dalam lindungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga wabil khusus salam mahabbah, salam pengenalan ya, mungkin baru malamnya kita yang menduri ataupun baru malam ini kita bertemu, InsyaAllah akan menjadi pertemuan yang selanjutnya InsyaAllah. Kepada seluruh hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah berhadir ke tempat ini untuk merayakan ataupun kita duduk bersama-sama untuk mengagung daripada sosok manusia yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita berkumpul di tempat ini adalah tujuannya datang daripada rumah, tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan lahirnya baginda Rasulullah SAW. Walaupun kelahiran Rasulullah itu telah lewat daripada 12 Rabiul Awal, namun dikatakan oleh para alim ulama bahwasanya orang yang ngaku cinta kepada Rasulullah, orang yang mengaku ingin bersama Rasulullah SAW,
maka ia senantiasa mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gembira atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dimanapun, kapanpun, di waktu apapun, dia senantiasa gembira dan senang atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Kata Allah dalam Al-Quran, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad, syahidan, sebagai saksi, wa mubasyiran, sebagai pembawa kabar gembira, wa nadhira, sebagai pembawa peringatan. Maka terhubung antara tiga tersebut yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yaitu Rasulullah itu pembawa kabar gembira, pembawa peringatan, pembawa segala macam. Kalau ditafsirkan di dalam tafsir Al-Baghawi, dalam tafsir Al-Jalalain, Al-Imam As-Suyuti wal Imam Al-Mahalli, itu panjang lebar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka daripada itu patut bagi dari diri kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah, maka senantiasa gembira atas lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada yang mengatakan hadirin bahwasanya jangan merayakan lahirnya Rasulullah, jangan melakukan daripada pengagungan kepada Rasulullah, apalagi membuat acara semacam ini, duduk berkumpul memperingati lahirnya baginda Rasulullah di zaman Rasulullah. Tidak ada. Sebagian orang mengatakan demikian, ya. Kami katakan, engkau mengatakan demikian, silakan. Tapi jangan sekali-kali membid'ahkan ataupun mengatakan itu sesuatu yang bid'ah dalalah, yaitu bid'ah yang sesat. Makanya Al-Imam As-Suyuti wal Imam banyak daripada para ulama, baik daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad dan juga banyak daripada As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki membantah itu semua. Mereka menyebutkan, siapa bilang bahwasanya kegembiraan tersebut tidak ada di zaman Rasulullah? Jangankan orang yang mengetahui daripada sosok Rasulullah, Abu Lahab, Pak. Abu Lahab, orang yang membenci Rasulullah. Bayangkan, Abu Lahab ini tok satu malam beliau itu gembira dengan lahirnya Rasulullah. Ketika mendengar bahwa anak daripada anak daripada ayah keponakannya, sepupunya daripada ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ini kakak beradik dengan Abu Lahab. Ketika mendengar daripada lahirnya sosok anak daripada abangnya, maka beliau gembira, senang. Bahkan budak yang dimilikinya itu dimerdekakan, yaitu yang bernama Thuwaibah. Maka di situ para ulama itu berbeda pendapat. Ketika mengatakan Abu Lahab ini bahwasanya ada yang mengatakan sebagian ulama Abu Lahab di hari Senin, di malam Senin beliau nggak disiksa. Ada sebagian ulama mengatakan seperti Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan di dalam kitab Fathul Bari syarhu daripada Sahihul Bukhari, beliau mengatakan bahwasanya enggak, Abu Lahab ini tetap disiksa. Kenapa disiksa? Jawabannya karena Abu Lahab ketika gembira lahirnya Rasulullah bukan gembira tentang keimanan beliau, tapi gembira bagaimana orang Arab lahir anak laki-laki. Waktu masa itu orang Arab itu membanggakan anak laki-laki. Maka ketika mendengar lahirnya anak laki-laki yaitu Nabi Muhammad yang diberi nama Muhammad, maka sosok Abu Lahab gembira. Tapi di situ para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian sepakat para ulama yang namanya Abu Lahab di malam Senin itu siksanya diringankan. Sebabnya apa? Sebabnya senang ataupun gembira lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua hadirin,
Ini harus perlu kita ketahui. Jangan sampai kita ada orang yang mengatakan oh maulid ini nggak ada, kita langsung mungkin kita membantah dengan keras, tapi kita nggak tahu dalilnya, ya, sehingga kita terkadang memakai apa namanya hanya memakai kata-kata. Ya, pernah mungkin di sini beberapa tahun yang lalu, ya, ada orang yang juga mengatakan demikian. Yang kedua hadirin yang harus perlu kita ketahui, di dalam Al-Quran ini jelas. Dan ini sepakat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua kata Allah dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika fal yafrahu. Allah mengatakan bahwasanya Qul, katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasul Allah, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia dan rahmatnya Allah, falyafrahu, maka bergembiralah. Itu jelas Allah mengatakan. Maka para ulama menafsirkan ayat tersebut di dalam kitab dalam kitab dalam kitab tafsir Al-Sawi, yaitu tafsir Jalalain Al-Imam Suyuti wal Imam Mahalli. Itu beliau menyebutkan bahwasanya bifadlillahi, fadlullah adalah al-ilmu. Fadlullah ilmu, yaitu fadli di sini, karunia-Nya Allah di sini adalah ilmu hadirin. Wa birahmatihi, dan rahmatnya Allah adalah diturunkan, diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kira-kira jelas nggak? Kira-kira jelas nggak hadirin? Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasul Allah, ketika Allah memberikan karunia dan rahmatnya, falyafrahu, maka sepatutnya bagi seorang hamba yang mengaku daripada hambanya Allah bergembira. Maka para ulama juga menyimpulkan bahwasanya tidak ada ilmu yang bisa kita pelajari melainkan ilmu tersebut datangnya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya hadirin bersumber daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dimana Rasulullah ketika ditanya oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, man khalaqa ma yasha, apa yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini? Maka Rasulullah mengatakan, qala ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya nurika nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Jabir, ketahuilah, sebelum ada penciptaan di atas permukaan bumi ini, apapun penciptaan tersebut, sebelum ada itu semua, maka yang pertama diciptakan oleh Allah yaitu nurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari min nurih, daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada cahayanya Rasulullah diciptalah daripada permukaan bumi ini, diciptalah semua yang ada yang kita lihat ini, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Maka daripada itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Busiri mengatakan bahwasanya kalau misalkan ini, tapi kita nggak bisa membandingkan, tapi kalau misalkan dibandingkan para nabi, di antara para nabi itu sebanyak ribuan nabi, kalau Rasul sebanyak ratusan, kalau nggak salah seperti 300 lebih lah. Sedangkan nabi banyak. Apa bedanya nabi dengan Rasul? Kalau nabi belum tentu Rasul, sedangkan Rasul sudah tentu nabi. Makanya para ulama seperti Al-Imam Al-Busiri mengatakan, seandainya kalau misalkan dibandingkan antara satu nabi dengan nabi yang lain, dengan antara Rasul dengan Rasul yang lain, dengan Rasulullah, maka perbandingannya itu seperti satu air. Nabi lain itu seperti air yang berada dalam gelas-gelas, sedangkan Nabi Muhammad itu seperti air yang berada dalam lautan hadirin. Bukan dalam mungkin kalau kita katakan mungkin kita tuangkan
Kalau dalam menyala saja ciri. Cerek. Menyala cerek mungkin otak uang kalau gas habis. Tetapi sosok Rasulullah ini nggak pernah habis-habis daripada cahayanya. Sehingga hadirin, para ulama mengatakan, Habib, ada yang bertanya kepada Al-Faqir, kalau misalkan katanya kalau misalkan kita mengadakan maulid Rasulullah SAW itu akan mendapatkan pandangan khusus daripada Rasulullah gitu. Maka bagaimana kalau misalkan yang dibuat maulid itu bukan satu tempat? Di sini buat maulid, di sana buat maulid, di tempat lain buat maulid, bahkan seluruh dunia buat maulid. Maka dijawab oleh para ulama, ini bukan saya yang jawab. Maka ketika ada pertanyaan itu, makanya semua dalil tentang Rasulullah itu lengkap hadirin. Semua tentang baginda Rasulullah SAW itu sangat lengkap. Maka ketika para ulama mengatakan, ketika ditanya demikian itu, maka dijawab oleh para ulama, Rasulullah itu, cahayanya Rasulullah itu tidak bisa dibandingkan dengan cahaya yang lain hadirin. Dikatakan bahwasanya kalau misalkan sedemikian rupa ada misalkan orang yang mengatakan bagaimana kalau misalkan ini ada maulid, di sana ada maulid, bagaimana pandangan khusus Rasulullah SAW? Maka dijawab oleh para ulama bahwasanya pandangan khusus Rasulullah itu tidak ada batasnya. Itu seperti rembulan yang berada di atas langit yang menjulang tinggi. Di sini bisa terlihat, di sana bisa terlihat. Kalaulah cahayanya bulan bisa kita lihat dimanapun orang berada, lalu bagaimana cahayanya Rasulullah? Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau misalkan kita menceritakan tentang sosok Rasulullah, maka sungguh tidak ada habisnya. Minyak ditanya Pak Abi malamnya, mungkin malamnya Pak Hana tahu, Hana be dalam cerita Rasulullah. Begitulah, itu baru tentang sosok Rasulullah. Bagaimana dengan perjuangannya Rasulullah hadirin? Perjuangannya Rasulullah dari mulai beliau lahir sampai beliau diangkat menjadi Rasul sampai beliau wafat hadirin. Beliau ketika lahir hadirin itu dikatakan bahwasanya beliau lahir dalam keadaan sudah khitan. Beliau lahir dalam keadaan cahayanya menjulang tinggi sampai ke negeri Basrah. Itu dalam riwayat dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham itu dikatakan jelas bahwasanya Rasulullah SAW ketika lahir cahayanya itu menjulang tinggi sehingga penduduk kota Mekah melihat langsung daripada cahaya tersebut yang keluar daripada rumah Sayyidah Aminah. Sehingga dengan cahaya tersebut hadirin, semua patung-patung yang disembah oleh orang Nasrani, semua api-api yang disembah oleh orang Majusi yang tidak pernah padam selama 1000 tahun hadirin, di malam kelahirannya Rasulullah, api tersebut padam dengan serentak. Walaupun ada sebagian mereka orang-orang yang menjaga api tersebut jangan padam, tetapi Allah menakdirkan bahwa api tersebut harus padam. Kenapa? Karena cahayanya Rasulullah SAW telah hadir kepada kita semua hadirin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menceritakan tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu perkara yang luar biasa, suatu perkara yang agung, suatu perkara yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata hadirin. Makanya seseorang yang hadir di majelis maulid, di tempat-tempat maulid, itu dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti, siapa orang yang datang menghadiri, orang yang mengadakan dan orang yang menghadiri daripada maulid, maka tidaklah ia keluar daripada tempat tersebut, maka dia akan menjamin jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirin. Cuma nggak dinampakkan oleh Allah. Seandainya dinampakkan oleh Allah, semua orang-orang berbondong-bondong untuk hadirin. Karena ini sebagai hadiah, sebagai surprise bagi kita ketika nanti di yaumil akhirah, ketika kita berhadapan dengan Allah, ketika kita mengharap-harap syafaat daripada Rasulullah. Semua orang memanggil nama Rasulullah,
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kata Rasulullah, di saat para nabi lain tidak bisa memberi syafaat, namun Rasulullah mengatakan, analaha, analaha, saya yang akan menolong kalian, saya yang akan membantu kalian, saya yang akan menuntun kalian untuk menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas hadirin, kenapa kalau kita hadir majelis itu jaminannya surga? Maka dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti ketika menyebut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Rasulullah, siapa orang yang dia gembira, cinta kepadaku, maka adalah orang tersebut bersamaku nanti di yaumil akhirah di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu hadirin, kalau hadir majelis jangan kita ingat makan doang, makan saja. Kalau makan itu bonus, makan itu adalah suatu sesuatu yang mungkin bahagian daripada pemberian daripada Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika ada seseorang yang mengundang kita untuk hadir maulid, ketika ada seorang mengundang kita untuk datang ke tempat maulid, maka hadirkan hati kita. Wahdir qulubak, hadirkan hatimu untuk mendapatkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan hatinya kita untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu hadirin, lihat, perhatikan kalimat ahabbani, dimulai daripada kata ahabba. Kalimat tersebut jamak daripada kata hub. Hub itu berapa? Berapa huruf? Berapa huruf, Pak? Hub. Dua. Ada yang namanya ha, ada yang namanya ba. Maka ulama ketika mengartikan kalimat tersebut, karena kalau kalimat cinta itu banyak Pak dalam bahasa Arab. Bukan hubbu saja, bukan hubba saja, tetapi kalimat cinta itu juga ada yang namanya kalimat asyik, ada kalimat mushtaq, ada kalimat, banyak kalimat bahasa Arab, kalimat cinta. Namun yang dipakai itu adalah kalimat hub dengan dua huruf. Huruf yang pertama ha. Ha itu datangnya dari mana, Pak? Ha. Kalau ha dalam ilmu tajwid itu datangnya daripada tenggorokan, artinya dari dalam. Dari dalam. Sedangkan ba itu datangnya dari bibir, dua bibir. Makanya para ulama menyimpulkan hadirin, yang namanya cinta itu datangnya dari hati. Yang namanya cinta itu datangnya dari dalam, kemudian baru diungkapkan dari bibir. Makanya luar biasa hadirin. Kalimat cinta tersebut, seseorang yang mengaku cinta, seseorang yang mengaku cinta kepada Rasulullah ataupun cinta kepada apapun, maka bohong cintanya itu kalau misalkan tidak datang daripada hati. Kira-kira jelas nggak? Jelas nggak? Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah ragu untuk menggapai cintanya Rasulullah. Jangan pernah ragu untuk mengharap daripada syafaatnya Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu senantiasa memperhatikan kita, melihat kita, memperhatikan daripada keadaan kita, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antu aridu a'malakum. Rasulullah mengatakan bahwasanya disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seluruh amal perbuatan kita. Makanya jangan sampai kita menyangka hidup di atas permukaan bumi tidak ada perhatian daripada Rasulullah. Sedangkan Rasulullah mengatakan antu aridu a'malakum. Allah menyodorkan semua amal perbuatan kita di hadapanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disodorkan, diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. In wajadtu khairul lakum hamidullah. Jikalau aku mendapati kalian dalam keadaan berbuat baik, maka aku bersyukur kepada Allah. Maka aku memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in wajadtu syarril lakum istaghfartullah. Dan bila mana aku mendapati kalian dalam keadaan berbuat buruk, dalam keadaan berbuat maksiat, kalian dalam keadaan berbuat curang, maka aku yang akan meminta,
Istighfarullah, aku yang akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin, ini kalau kita kupas banyak hadirin. Ya, itu berkaitan juga dengan ayat Al-Qur'an, inna fatahna laka fatham mubina wa yaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dalam ayat tersebut Allah mengatakan bahwasanya wahai Muhammad, engkau ini diampuni dosamu, baik yang apa namanya, baik yang sudah lalu maupun yang akan datang. Lalu timbul pertanyaan, orang-orang yang tidak berpikir timbul pertanyaan, kan kata Rasulullah, kata ulama, Rasulullah ini maksum, Rasulullah ini tidak ada dosa. Lalu bagaimana dengan ayat tersebut bahwasanya Rasulullah itu diampuni dosanya dari yang dulu maupun yang akan datang? Maka dijawab oleh para ulama bahwasanya yang diampuni dosa itu bukan dosanya Rasulullah, tetapi dosanya umat Rasulullah. Itu disodorkan, selalu disodorkan oleh Allah kepada Rasulullah. Rasulullah yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dikatakan bahwasanya bentuk kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Maka itu kita terkadang hadirin lupa bahwa diri kita ini siapa. Lupa bahwa diri kita ini terkadang mengaku saja bahwasanya kita umat Rasulullah, tapi nggak memperhatiin daripada sedikit pun bahwa bagaimana keadaan kita dalam mengikuti daripada sosok baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya dikatakan oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, guru kami yang berada di kota Tarim Hadramaut, beliau mengatakan bahwasanya man aradal murafaqah fa alaihi bil muwafaqah. Siapa orang yang ngaku cinta kepada yang ingin dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah, di dalam surganya Allah, wa man aradal murafaqah fa alaihi bil muwafaqah wal ibtiad anil mukhallafah. Siapa orang yang ingin dikumpulkan nanti di yaumil akhirah ma'as syuhada wassalihin wassiddiqin, sama orang-orang yang saleh, maka tentu ia mengikuti jalannya mereka. Dan wal ibti'ad anil mukhallafah, dan meninggalkan, menjauhi daripada segala sesuatu yang tidak disukai oleh mereka. Sesuatu yang tidak disukai jangan kita dekatin. Maka orang semacam itu akan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumil akhirah hadirin. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis hadirin. Ini perlu kita ketahui. Rasulullah menangis. Maka Allah yang maha melihat keadaan Rasulullah menangis, mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, coba engkau datangi tuh kekasihku yaitu Muhammad. Engkau datangi, dia tanyakan apa yang menyebabkan dia menangis. Walaupun kata Allah, aku telah mengetahuinya, tapi tanyakan. Ini bentuk menghiburnya Rasulullah SAW dengan datangnya malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau itu menangis yang sangat luar biasa? Tidak henti-hentinya menangis sehingga arasnya Allah itu bergoncang, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala melihat engkau dalam keadaan terus-terusan menangis. Maka apa yang menyebabkan engkau itu menangis wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Jibril, aku teringat daripada ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya banyak daripada kaum Nabi Musa, banyak daripada kaum Nabi Isa, nanti di yaumil akhirah mereka yang tidak mengikuti daripada jalannya Nabi Musa dan Nabi Isa, semuanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku tidak mau wahai Jibril semua umatku akan mendapatkan siksaan tersebut daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh mereka nggak sanggup menahan daripada siksaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itulah yang menyebabkan aku menangis, yang menyebabkan aku sedih, kata baginda Rasulullah SAW. Maka malaikat Jibril ketika mendengar paparan Rasulullah SAW semacam itu, beliau tidak bisa menjawab, sehingga beliau kembali kepada Allah, mengatakan kepada Allah, ya Allah, anta a'lamu minni, engkau lebih mengetahui daripadaku apa yang dikatakan oleh kekasihmu. Maka Allah mengatakan kepada Jibril, ya Jibril,
katakanlah kepada kekasihku, kepada Nabi Muhammad, bahwasanya semua umatnya akan masuk surga illa aba, kecuali nggak mau. Makanya disebutkan Rasulullah, kullu ummati dakhalal yadkhulu ilal jannah. Semua umatku, kata Rasulullah, ini kabar gembira bagi kita hadirin. Semua umatku bakalan masuk surganya Allah illa aba, hadirin, kecuali orang yang nggak mau. Siapa yang nggak mau? Orang yang nggak mau, orang yang menjauhi daripada perintahnya Allah. Orang yang nggak mau, orang yang tidak mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amrin ma in tamassaktum bihi ma la tadillu abadan, kitab Allah wa sunnati rasuli. Kutinggalkan kepadamu dua hal, kata Rasulullah, yang mana bila dua hal tersebut engkau berpegang teguh dengan kedua hal tersebut, maka engkau nggak bakalan tersesat, hadirin. Apa itu? Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnahku. Dan yang mengatakan wa idrati ahlil baiti, yaitu keturunanku, yaitu keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para ulama juga menyimpulkan bahwasanya kita nggak bakalan paham tentang Al-Quran, nggak bakalan paham tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kecuali dengan daripada tafsirnya para ulama, dengan ijma'nya para ulama, dengan kiasnya para ulama. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan hari ini kita duduk di tempat ini merasa bahwa diri kita ini adalah umat Rasulullah, maka coba kita buat satu perubahan dalam kehidupan kita. Coba buat dalam hati kita untuk bisa tumbuh rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana cintanya para sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terakhir hadirin, sebelum saya tutup, saya ingin memberikan satu gambaran. Tadi disebutkan oleh Ustaz Firman bahwasanya saya alumni Yaman, alumni Tarim. Betul, saya alhamdulillah sudah 5 kali ke sana. Ya, dari semenjak tahun 2017, 2020, 2021, ya, masa corona juga saya sempat ke sana. Sehingga pulang dari sana baru corona, baru coronanya itu ditutup semua akses. Nah, 2021 begitu dibuka saya pergi lagi karena ingin menjumpai guru-guru Al-Fakir yang berada di kota Tarim Hadramaut, dan baru kemarin juga baru pulang. Insya Allah 2024 bulan 2 insya Allah juga akan pergi lagi. Jadi alhamdulillah di kota Tarim itu, Pak, kenapa disebutkan kota Tarim? Kota Tarim itu Madinatul Madinatul Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kota yang paling mulia itu ada 3, Pak. Yang pertama adalah Mekah wal Madinah. Yang kedua adalah kota Palestina, yaitu kota Syam, walaupun disebutkan bahwasanya lebih kepada Palestina. Yang ketiga adalah negeri Yaman. Di negeri Yaman itu yang paling mulia adalah kota Tarim. Sebagaimana di Palestina yang paling mulia itu adalah Gaza. Ya, kalau di negeri Arab, di Arab Saudi yang paling mulia itu 2, Mekah dan Madinah. Maka daripada itu 3 kota ini dikatakan tidak bisa masuk Dajjal. Ini di 3 kota ini. Dajjal berusaha masuk untuk ke kota tersebut, nggak bisa, dihalau oleh para malaikat. Kenapa? Karena kemuliaan kota tersebut, hadirin. Nah, kota Tarim ini, hadirin, kota Tarim ini banyak orang yang melupakan. Tapi kalau bapak-bapak punya rezeki pergi ke kota Tarim, itu akan melihat sebagaimana di zaman Rasulullah. Nah, di kota Tarim bapak-bapak akan melihat kehidupan persis sama seperti kehidupan sebagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Itu rumahnya masih memakai masih buatnya pakai tanah. Semuanya, Pak. Semuanya masih pakai tanah rumahnya. Kemudian orang-orang yang berada di kota Tarim itu jalanannya nggak aspal. Jalanannya itu masih pasir. Nah, kalau misalkan ada motor yang dibawa, maka pasir debunya itu beramuran. Tapi yang sangat luar biasanya itu dikatakan oleh para ulama, turabut Tarim dawa min syifat. Itu debunya kota Tarim,
debunya kota Tarim itu akan menjadi obat bagi orang yang nggak punya obat daripada penyakitnya. Pernah satu pengalaman, ada salah satu orang yang nuntut ilmu dari Aceh. Itu datang ke kota Tarim, beliau itu dalam keadaan sesak. Dari Aceh beliau sesak. Memang dalam kehidupannya sehari-hari sesak. Sehingga ketika pergi ke kota Tarim, beliau bawa oksigen yang kecil. Itu ditaruh dalam tas, dalam koper. Takut nanti kalau di kota Tarim kena debu, kena pasir, mungkin akan lebih sesak. Tapi sampai ke sana beliau setahun 2 tahun itu oksigen masih full, masih nggak dipakai, bawa pulang lagi masih segel. Luar biasa. Makanya kota Tarim tersebut kenapa mulia Pak? Karena di kota tersebut orang semuanya mengagungkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya orang menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Siwak nggak pernah tertinggal Pak. Minyak wangi selalu ditaruh. Maulid tiap malam hidup. Itu di kota Tarim. Di tempatnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, seorang ulama besar saat ini, yang dimana beliau kalau datang ke seluruh dunia itu orang-orang menyambutnya sangat luar biasa. Itu di kota Tarim disebutkan bahwasanya pernah suatu ketika ada seorang ulama besar yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Itu maulid yang kita baca barusan. Nah, maulid yang kita baca barusan, yang nama maulid beliau adalah Simtud Duror. Apa Simtud Duror? Arti Simtud Duror itu adalah mutiara-mutiara tentang keagungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok Rasulullah menceritakan dalam maulid tersebut. Jadi yang kita baca barusan itu bukan sekedar bacaan biasa, tetapi itu seperti kita baca Barzanji, seperti kita baca daripada Ad-Dibai, seperti kita baca Dalailul Khairat. Nah, semacam itulah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini menyebarkan maulid ke seluruh ke seluruh dunia. Sampai ke negeri Indonesia pun kita ini dibaca semua. Siapa beliau ini? Sehingga dikenal nama beliau. Beliau ini seorang ulama yang zuhud Pak. Seorang ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kesehariannya itu banyak orang berbondong-bondong, orang kaya, saudagar, bahkan daripada orang-orang yang besar datang kepada beliau, ngasih beras, ngasih macam-macam dikasih. Tapi beliau punya gudang satu, ditaruh gudang tersebut, disimpan semua yang kasih itu. Beliau tinggal sama seperti Rasulullah tidur pakai tikar daripada pelepah kurma. Orang yang melihat Habib Ali Al-Habsyi ini datangi oleh pejabat, didatangi oleh orang-orang besar, ada yang mengatakan, ini Habib Ali Al-Habsyi ini ulama yang katanya ulama yang zuhud, tapi kok kehidupannya mewah, kehidupannya saya lihat nggak pernah habis-habis hartanya. Sehingga ketika beliau berpapasan dengan Habib Ali Al-Habsyi, maka ditanya oleh Habib Al-Habsyi, wahai fulan, apa yang engkau katakan? Engkau menyangka bahwa aku ini adalah orang yang cinta kepada dunia? Engkau menyangka bahwa diriku ini suka kepada dunia? Maka dikatakan oleh Habib Al-Habsyi, tunggu sebentar. Kalau engkau menyangka aku ini adalah pencinta dunia, tunggu sebentar. Tidak lama kemudian datang satu saudagar yang bawa kurma daripada Oman. Kurma yang sangat bagus. Kalau dijual kurmanya itu seharga puluhan juta Pak. Kualitasnya paling bagus. Dibawa kepada Habib Ali Al-Habsyi. Maka ketika dibawa kepada Ali Al-Habsyi, diambil oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, dikasih kepada orang tersebut. Orang yang mengatakan kepada Habib Ali Al-Habsyi dengan cinta pada dunia. Maka ketika dikasih oleh Habib Ali, langsung diambil. Dikatakan, ya Habib Ali, kalau engkau kasih kurma ini, engkau bagaimana? Kata Habib Ali, aku masih banyak di belakang. Ini ambil kepada engkau. Maka ketika beliau senang sekali, karena ini kurma kualitasnya bagus. Dibawa oleh orang tersebut, dibawa ke pasar, dijual. Kata beliau, ini kurma sangat bagus, sangat luar biasa. Siapa yang mau beli? Ini pemberian hadiah daripada Habib Ali Al-Habsyi. Tiba-tiba datang salah satu saudagar yang berada di kota Sewon tersebut, di kota Hadramaut. Saudagar yang kaya raya. Ketika dilihat kualitas kurmanya itu, dibelilah oleh orang tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Dengan harga yang lebih tinggi dibeli. Ketika dibeli,
dibawa pulang. Orang yang sudah dibeli kurma tadi, yang dikasih kurma oleh Habib Al-Habsyi, karena senangnya beliau ini mendapat harga yang sangat tinggi, maka langsung beliau itu mengatakan sambil berjalan memanggil-manggil nama Habib Ali Al-Habsyi. Ya Habib Ali Al-Habsyi, kurmanya telah laku. Ya Habib Ali Al-Habsyi, kurmanya telah laku. Sesampai di rumahnya Habib Al-Habsyi mengatakan, ya Habib Ali Al-Habsyi, kurma yang kau berikan laku dengan harga yang sangat mahal. Sehingga apa yang terjadi? Tidak lama kemudian orang yang barusan beli, saudagar yang barusan beli, itu berpikir, dalam perjalanan berpikir, ini kalau saya bawa pulang, yang makan cuma istri dan anak saya, cuma 3 orang doang. Tapi kalau misalkan saya bawa kepada Habib Ali Al-Habsyi, ini yang makan bukan Habib Ali Al-Habsyi doang, tapi yang makan para ulama yang hadir majelis maulid, para ulama yang hadir-hadir di acara-acara beliau, orang dikasih kepada orang-orang miskin, maka sangat akan berguna. Maka beliau bawa kurma tadi yang dibeli, dibawa lagi kepada Habib Al-Habsyi. Ketika dibawa kepada rumah Habib Ali Al-Habsyi, dikatakan oleh orang tersebut, wahai Habib Ali Al-Habsyi, ini nih orang yang beli kurma saya tadi. Orang ini mengatakan kepada Al-Habsyi, ya Habib Al-Habsyi, ini kurma saya mau kasih kepada engkau. Di sini baru dikatakan oleh Habib Al-Habsyi bahwasanya, ketahuilah wahai fulan, saya ini bukan cinta kepada dunia yang udah cinta kepada saya. Udah kebalik. Udah kebalik. Kenapa Pak? Karena pengagungan yang besar kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah muliakan beliau, sehingga Allah jadikan beliau menjadi ulama besar, ulama yang bahkan dermawan. Beliau pernah Pak di kota Sewun tuh, satu kabupaten itu beliau memberi makan kepada orang-orang yang yang lapar pada waktu itu karena musim kemarau. Selama 3 bulan berturut-turut itu beliau kasih makanan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka daripada itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada sosok cerita tersebut bisa kita mengambil ibrah pelajaran bahwasanya ketika seseorang betul-betul mendalami tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang mendalami tentang bagaimana sosok Rasulullah, maka insya Allah tidaklah seseorang tersebut melainkan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan yang hadir ke sini insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan yang hadir ke sini insya Allah akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengikut baginda Rasulullah yang setia insya Allah. Tidaklah pulang daripada tempat ini melainkan Allah tumbuhkan rasa cinta kepada kita semua kepada Rasulullah. Tidaklah pulang daripada tempat ini melainkan Allah Subhanahu wa taala catat kita sebagai penghuni surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah pulang daripada tempat ini melainkan nanti di yaumil akhirah kita semua bisa minum daripada tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memandang wajah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat langsung kepada wajah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berbondong-bondong semua di dalam barisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di tempat yang diturunkan cucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang diijabahkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa keluarga kami, ya Allah. Ampunilah dosa daripada orang-orang yang kami kenal, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami ini adalah orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, yang sebagaimana kata Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Al-Afri, ainal muhibbun alladzina badrun nufusi ma'ana fi izihana. Mana katanya orang yang cinta kepada Rasulullah namun masih takut mengeluarkan hartanya untuk membuat maulid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu pulang daripada tempat ini mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah harta kami harta yang bermanfaat, ya Allah. Harta yang sedikit yang kami miliki ini menjadi harta yang Engkau berkahi, ya Allah, yang sehingga harta tersebut bisa menolong kami nanti di yaumil akhirah, bukan menjadi penghambat kami ketika masuk dalam surgamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah jadikanlah kami ini adalah hamba-hambamu yang senantiasa berbuat taat kepada Engkau, ya Allah, dan menjauhi segala larangan-laranganmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami ini adalah orang-orang yang senantiasa berjalan di belakangnya jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
di belakangnya jalan para ulama, di belakangnya jalan yang engkau, orang-orang yang engkau ridhai. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sedikit kami beribadah kepadamu ya Allah, namun malam ini ya Allah kami duduk di tempat ini dengan khusyuk, dengan tunduk memohon kepada engkau ya Allah. Engkau yang maha melihat kami saat ini, engkau yang memperhatikan kami saat ini, tidak luput daripada apa yang kami minta, melainkan engkau yang akan mengijabah ya Allah, melainkan engkau yang akan mengabulkan ya Allah. Jangan sampai lisan kami ini ya Allah engkau tahan untuk bisa memohon kepadamu ya Allah. Jangan sampai hati kami ini adalah hati yang keras untuk memohon kepada engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan cegah mulut kami untuk memanggil namamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sebut semua, ya Allah ya Rahman ya Rahim, 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 ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, cukuplah engkau menjadi penolong kami ya Allah. Ya Allah, cukuplah engkau yang menjadi penghibur kami ya Allah dalam kehidupan ini ya Rabb. Ya Allah, sebagaimana kami mungkin merasakan kesusahan di dunia ini, jangan sampai di yaumil akhirah engkau berikan kepada kami kesusahan juga ya Allah. Ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan cegah kami ya Allah ketika berada di depan siratmu ya Allah, berjalan di atas siratal mustaqim ya Allah. Jangan jadikan pandangan kami, pandangan titik siratal mustaqim itu seperti rambut yang terbelah 7 ya Allah, melainkan pandangan penglihatan kami kepada siratal mustaqim itu seperti jembatan yang sangat luas, yang sehingga kami bisa berlarian untuk menuju surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandangilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami di sini yang hadir di tempat ini ya Allah, engkau mengetahui semua aib kami ya Allah, engkau mengetahui keadaan kami ya Allah. Banyaknya dosa yang kami lakukan, banyaknya maksiat yang kami lakukan, yang sehingga itu akan menjadi penghambat kami untuk menuju kepadamu ya Allah, untuk menuju ke dalam surgamu ya Allah. Maka dengan kerendahan hati, dengan kerendahan kami ya Allah, di malam hari ini kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Jangan cegah mata kami ya Allah, jangan cegah mata kami untuk bisa meneteskan air mata untuk takut kepadamu ya Allah. Ya Allah, jangan cegah hati kami untuk memanggil namamu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama-ulamamu ya Allah, bahwasanya satu air mata yang kami teteskan di atas permukaan bumi ini karena takut kepadamu ya Allah, maka akan memadamkan seluruh api neraka di yaumil akhirah. Namun lautan air mata yang kami curahkan, kami keluarkan nanti di yaumil akhirah, karena takut kepadamu, maka itu semua akan menjadi sia-sia ya Allah. Maka ya Allah, malam hari ini air mata yang mungkin keras, yang mungkin susah untuk keluar, namun kami paksakan untuk bisa keluar ya Allah. Maka jadikan air mata ini sebagai air mata yang memadamkan api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memadamkan api nerakamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, pandangilah hati kami ya Allah, lembutkanlah hati kami ya Allah, lembutkanlah jiwa kami ya Allah, bantulah kehidupan kami ya Allah dalam berbuat taat kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
الذين آمنوا وتطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نحيا ولا نموت بحق بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله من الآمنين آمين آمين يا رب العالمين. Mudah-mudahan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tersebut insyaallah akan menjadi benteng bagi kita di dunia dan di yaumil akhirah insyaallah. Dan dengan kalimat tersebut insyaallah kita akan memasuki dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila ada kesalahan, kesilapan dalam pengucapan. Dan terakhir mungkin ada doa daripada daripada Abu Mekah ya, kita kita aminkan semua insyaallah. Dengan doa beliau insyaallah nanti akan menjadi doa yang makbulah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.